Alhamdulillahil qail Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr Laylatul qadri khairum min alfi syahr Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat Masjid Nurul A'la yang dirahmati Allah. Alhamdulillah siang ini dengan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman dan Islam, dan Allah memberi kita ketakwaan kepadanya, maka saat ini kita bersama datang ke masjid ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang bersifat fardhu ain bagi laki-laki. Para hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita berada di bulan Ramadan, hari ke-25, di mana pada bulan Ramadan, terutama pada 10 hari terakhir dan pada tanggal-tanggal ganjil, biasanya Allah menurunkan, memberikan kepada umat Islam malam yang sangat dinantikan, yaitu malam Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar itu? Kalau dalam surat Al-Qadar hanya dijelaskan nilainya, yaitu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu nilai keutamaan sama dengan beribadah lebih dari 1000 bulan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di mana 1000 bulan itu adalah 80 tahun, 83 tahun. Beribadah satu malam, Allah beri pahala sama dengan ibadah, sama dengan pahala ibadah 1000 bulan. Ini salah satu kehormatan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian banyak orang bertanya, apa sih Lailatul Qadar? Kalau kita kembali kepada penjelasan Al-Quran dalam tafsir Sawi, pada Lailatul Qadar itu adalah fiha yufraqu kullu amrin hakim, yaitu malam di mana Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir ketetapan terhadap nasib makhluknya dalam 1 tahun ke depan. Karena ketika malam nisfu Sya'ban Allah turunkan draft takdirnya
untuk 1 tahun ke depan dari Lauhil Mahfud diturunkan ke langit pertama, ke Baitul Izzah, di mana para malaikat bisa melihat draft ini dan membacanya. Kemudian setelah itu malam Al-Qadar ini adalah malam ditetapkannya draft tersebut menjadi ketentuan yang pasti berlaku dan tidak berubah lagi untuk nasib makhluk Allah dalam 1 tahun ke depan. Sehingga yang akan lahir dan yang akan mati, yang celaka, yang beruntung, dan semuanya sudah lengkap di situ. Semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita punya keyakinan dari hadis Nabi, wabil qadar khairihi wa syarrihi minallah. Takdir baik dan buruk semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai umat Islam dan ini mendapatkan anjuran dari para ulama, bahkan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar supaya kita memburu Lailatul Qadar pada tanggal-tanggal ganjil 10 hari terakhir. Ini dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 29, karena pada tanggal-tanggal inilah biasanya Allah letakkan Lailatul Qadar. Akan tetapi Lailatul Qadar ini dirahasiakan. Akan tetapi di antara rahasia Allah itu ada orang yang diberi ilmu oleh Allah sehingga meneliti, ngiteni, kata orang Jawa, setiap tahun yang bersangkutan ini bertemu dengan Lailatul Qadar. Salah satunya adalah Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, pemilik dan pendiri Thariqah Syadziliyah. Dijelaskan dalam kitab I'anatut Talibin juz 2. Dijelaskan bahwa jika awal Ramadan jatuh pada hari Selasa atau hari Jumat, maka biasanya Lailatul Qadar bertepatan dengan tanggal 27. Dan kita memulai Ramadan kita bertepatan dengan hari Selasa. Insya Allah Lailatul Qadar bertepatan dengan malam 27. Dan Nabi menyuruh kita untuk beribadah pada malam ini. Karena apa? Kita bertemu dengan Lailatul Qadar atau tidak, jika kita bertepatan ibadah kita dengan malam Lailatul Qadar, kita tetap mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Baik kita tahu maupun tidak tahu bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar, kita tetap mendapatkan pahalanya. Dan juga kita berharap pahala Lailatul Qadar itu bisa menjadi kafarah terhadap dosa-dosa kita. Sehingga tidak jarang umat Islam ya salah menyikapi keutamaan-keutamaan. Sehingga banyak umat Islam beribadah yang dituju bukan Allah tapi keutamaan Lailatul Qadar. Lah ini yang salah kamar. Kenapa? Kita diperintah oleh Allah agar ibadah lillah. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Kita tidak diperintah untuk ibadah kepada Allah kecuali ikhlas. Melaksanakan perintahnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena Lailatul Qadar, tidak karena Ramadan. Dan kita dalam kehidupan ini mari latihan, yaitu kita bersandar dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sandaran kita, harapan kita dan tujuan kita, terutama dalam ibadah kita. Sehingga apapun kondisi kita, kita bersandar kepada Allah, bukan kepada amal kita, termasuk juga kepada fadilah-fadilah amal tersebut.
Karena apa para hadirin? Ketika kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tempat kita meminta, Allah Samad. Kemudian Allah tidak akan pernah mengecewakan orang yang minta kepadanya. Sebaliknya, ketika kita menjadikan ibadah sebagai andalan kita selamat dunia dan akhirat, maka Allah akan menguji di mana fadilah-fadilah itu tidak ditampakkan oleh Allah, sehingga menjadikan kita malas beribadah selanjutnya. Karena apa? Harapan kepada Allah berkurang karena berkurangnya ibadah. Hal ini dijelaskan juga oleh seorang penulis kitab terkenal dibaca oleh umat Islam. Shahibul Hikam menyatakan, inna min alamati mohon maaf. Jadi sesungguhnya tanda-tanda seseorang itu mengandalkan amal, bukan mengandalkan karunia Allah, nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Ya. Yaitu hamba tersebut berkurang harapannya kepada Allah ketika berkurang ibadahnya. Tapi Allah yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kurang harapannya, walaupun pada saat itu tidak mampu beribadah maksimal, misalnya karena sakit atau satu hal. Oleh karena itu para hadirin rahimakumullah, marilah kita luruskan hati dan hanya kepada Allah kita beribadah. Karena diperintah oleh Allah kita beribadah, termasuk kita memburu Lailatul Qadar, karena ini adalah peluang untuk mendapatkan kebaikan sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan, dan ini Allah yang memberi, maka marilah kita kejar pemberinya, bukan hanya mengejar pemberiannya. Karena apa? Di tangan Allah segala kebaikan, dan akhirnya kepada Allah berlabuh seluruh apa yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, dan memberi kita amal yang nanti bisa kita jadikan bekal untuk menebus kekurangan dan dosa-dosa kita, dan kelebihannya menjadi bekal kita untuk mendapatkan ampunan Allah, keridhaannya, serta cinta dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima finnal ayati wadh-dhikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimur raufur rahim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina